Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Satu Korintus pasal yang ke-15. Mari kita akan membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Satu Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membaca secara bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh umat Tuhan sedang merayakan akan hari kemenangan, hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Jumat yang lalu, kita bersama-sama memperingati hari kesengsaraan, hari kematian, wafatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi pada hari yang ketiga, hari ini, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang dari segala kuasa maut. Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebangkitan, dalam kekristenan Bapak Ibu, kebangkitan itu adalah sangat penting. Fakta bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga itu mempunyai sebuah arti yang sangat-sangat penting bagi kita orang percaya. Karena kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar Allah. Yesus mau menunjukkan tentang keilahiannya. Dia bukan manusia biasa, tetapi dia juga adalah Allah. Sehingga maut pun, kematian pun tidak bisa mengalahkan dia. Bapak tahu, dalam agama-agama, ya, banyak orang punya nabi.
Tetapi tidak ada seorang nabi, ya, yang seperti Yesus. Semuanya berasal dari manusia, lahir dari sebuah perkawinan. Tetapi Yesus bukan hasil sebuah perkawinan. Dan semua nabi, semuanya mati, semuanya wafat. Hanya Kristus yang bangkit. Bapak Ibu Tuhan, nah, persoalan yang sedang terjadi di jemaat Korintus adalah mereka percaya bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi sulit untuk mempercayai ada kebangkitan orang mati. Bagi Paulus, hal ketidakpercayaan akan kebangkitan orang mati ini bukan sesuatu yang sepele. Karena akan menghilangkan, akan mengurangi berita tentang kebangkitan Kristus. Dengan kalimat yang tegas ingin mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara kehidupan orang Kristen dan orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena kedua-duanya mengalami apa yang namanya kebinasaan. Nah, yang membuat sebuah perbedaan bagi kita orang percaya, Bapak Ibu, makanya dikatakan pentingnya apa yang diajarkan di sini, apa yang ditegaskan di sini, yaitu kebangkitan daripada Kristus yang menjadi dasar daripada iman kita orang-orang percaya. Sebab itu ditegaskan di dalam bagian firman Tuhan ini di sini, Bapak Ibu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, dikatakan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul, ya, dan juga kepercayaan kita. Iman kita itu juga menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah, yang membuat manusia menjadi mati dan binasa. Kalau tidak ada sebuah kebangkitan, maka semuanya akan sia-sia. Sebab itu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat orang-orang percaya yang telah memiliki kepastian akan kebangkitan Kristus itu dituntut, ya, untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran inilah yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita, ya, dalam sebuah keteguhan iman, dalam kepercayaan iman kita yang semakin hari semakin menuju kepada jenjang, kepada level, kepada suatu proses yang lebih baik seperti itu. Sekali lagi kita garis bawahi fakta, ya, kematian, kebangkitan Kristus itu merupakan pondasi dari iman Kristen. Jangan percaya katanya perkataan daripada Yaya, siapa itu yang ada di Manado. Ya. Jangan tergesa dengan perkataannya dia. Ya. Fakta kematian, fakta kebangkitan Kristus itu merupakan satu dasar, satu pondasi yang penting bagi iman Kristen. Kristus mati disalibkan untuk menebus dosa kita manusia. Ya.
yang tanpa pengharapan dan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya dari murka Allah. Kristus bangkit menjadi sebuah dasar, ya, sebagai sebuah jaminan atas kebangkitan tubuh orang percaya nanti di akhir zaman. Sebab itu Rasul Paulus menegaskan kepada setiap kita, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ayat 12, maka sia-sialah kepercayaanmu. Ya. Kamu masih hidup dalam dosa. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, maka dikatakan Rasul Paulus sia-sia. Ya. Kemudian dosamu, engkau masih berdosa. Tidak ada orang yang menanggung dosa kita, sehingga hukuman harusnya kita terima. Tetapi karena Yesus sudah mati, karena Yesus sudah bangkit, maka semuanya Tuhan yang tanggung. Kita dibebaskan dari dosa, dari kuasa maut seperti itu. Bapak Ibu, biarlah momen kebangkitan Kristus hari ini memberikan sebuah pengharapan, ya, bagi setiap kita orang-orang percaya. Situasi bisa berubah-ubah. Keadaan tidak bisa saja tidak menentu. Kita diingatkan, Kristus sudah bangkit. Ada sebuah pengharapan bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Karena itu ada satu pujian mengatakan, karena Yesus bangkit, karena Dia hidup, ada hari esok. Bapak Ibu, bukan hanya bisa kita menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah, tetapi juga pengharapan kita untuk hidup hari lepas hari. Ada banyak umat-umat Tuhan, orang-orang percaya sekalipun pada masa-masa sekarang ini, yang penuh dengan segala kebimbangan, penuh dengan segala kekhawatiran. Sepertinya tidak ada sebuah pengharapan untuk masa depannya, untuk kehidupannya ke depan. Pagi hari ini, peristiwa kebangkitan Kristus mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa ada sebuah pengharapan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Mungkin kita khawatir, apakah kita bisa menyediakan dana, ya, yang cukup untuk kebutuhan keluarga kita ke depan, untuk pendidikan anak-anak kita. Mungkin ada orang yang khawatir, apakah bisa menyelesaikan studinya, apakah nanti orang tua saya bisa, dan sebagainya. Yang pasti, banyak orang yang mengalami ketakutan karena tidak ada sebuah pengharapan. Dengarkan hari ini, Allah yang kita sembah, Allah yang kita punya, yang sudah mati, tetapi Dia sudah bangkit, memberikan sebuah pengharapan yang besar bagi kita orang-orang percaya. Biarlah saya mengajak kepada setiap kita, momen Paskah yang kita rayakan hari ini, itu mengingatkan kepada kita bersama-sama bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Kita tidak menyembah kepada Allah yang mati, ya. Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita puji adalah Allah yang hidup. Ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, karena Allahmu hidup, mari persembahkan akan hidupmu, dirimu ketika engkau beribadah.
ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, jangan lupa Allahmu itu hidup. Engkau bukan berkata-kata kepada Allah yang mati. Dia yang melihat kita, Dia yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Biarlah momen Paskah pagi hari ini yang kita rayakan bersama. Dia hidup, maka setiap kita yang percaya kepadanya punya pengharapan untuk menghadapi hari-hari esok. Ya. Walaupun mungkin ada banyak tantangan yang kita hadapi. Jangan pernah saudara bermimpi ketika masih saudara ada dalam dunia ini, saudara tidak mengalami satu masalah, saudara tidak mengalami sebuah ujian. Sepanjang kita hidup, ujian, tantangan, semuanya itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur, ada sebuah pengharapan, ada Kristus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang Immanuel, yang selalu ada bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun situasi, apapun keadaan yang sedang kita alami. Bapak Ibu, selama Yesus beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita, maka kita akan dimampukan, maka kita akan ditopang dalam anugerah-Nya untuk bisa menjadikan, ya, untuk bisa menghadapi, kita bisa melewati, ya, semua hari-hari ini dengan penuh pengharapan. Mengapa? Karena kita, ketika Tuhan memberikan kepada kita hari ini yang baru, hari yang baru, maka ada kasih, ya, dan kemurahan Tuhan yang cukup bagi kita untuk menjalani hari-hari yang kita sama-sama jalani. Selamat Paskah. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama mengaminkan firman Tuhan, sebab Dia hidup.